Bab 51. Pengangkutan besar Yi Tianyun mengeluarkan senjata pamungkas torrential PR Blossom Needle. Efeknya dalam radius 100 meter, kultivator di alam pemurnian roh, atau di bawahnya akan langsung mati. Ada banyak orang di sekitar saat ini, yang berarti ketika dia menggunakan jarum bunga pir torrential, mereka semua akan mati. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, enyahlah atau mati. Yi Tianyun memegang torrential PR Blossom Needle, dan menatap mereka, dengan tatapan mengintimidasi. Dia sudah memberi mereka kesempatan, kalau mereka tidak mengindahkan peringatan, mereka sendiri yang rugi. Bukannya dia tidak memberi kesempatan, tapi mereka idiot yang bertekad mati. Hei, benda apa itu, kecil dan indah, itu bukan senjata? Dia mengambil beberapa harta karun ke dalam istana sekarang dia pikir dia bosnya. Lucu sekali, tangkap dia, dan temukan harta karun yang dia sembunyikan di tubuhnya. Mereka menyerbu ke arah Yi Tianyun bagaikan burung nasar yang lapar, sama sekali mengabaikan peringatan Yi Tianyun, meskipun harta yang paling berbahaya adalah yang ada di tangannya. Mereka tidak peduli dengan Yi Tianyun. Selama mereka mendapatkan harta karun itu, mereka akan menjadi lebih kuat dan mereka akan bisa menikmati kemakmuran. Mode gila, aktifkan. Konsumsilah kartu XP 5 kali. Aura keberuntungan, aktifkan. Kemudian, Yi Tianyun mengaktifkan torrential PR Blossom Needle. Cahaya perak dari kotak besi kecil ini meledak, dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, kultivator terdekat langsung tertusuk di jantung. Ketika ia melihat sekelilingnya, mereka sudah jatuh ke tanah, tak bernyawa. Semua orang di sekitarnya mulai roboh satu demi satu. Seperti efek domino, mereka jatuh satu persatu, darah berceceran di mana-mana. Yang di belakang menyadari apa yang terjadi dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Jarum emas sudah menusuk mereka, seperti menusuk tahu. Lalu mereka jatuh. Jarum kecil mungkin tidak berbahaya, tetapi jika jumlahnya ribuan, maka lain ceritanya, bisa membunuh siapa saja. Ding, berhasil membunuh Liu Yun, memperoleh 3.800 XP, pil obat pemulihan, 80 poin gila. Ding, berhasil membunuh Long Tianyang, memperoleh 15.000 XP, pil pengalaman ganda, 600 poin gila. Ding, berhasil membunuh Wang Tiancheng, memperoleh 8.700 XP, pedang angin cepat, 200 poin gila. Ding, berhasil. Dia mendapat begitu banyak XP, Crazy Point, dan item lainnya, sehingga notifikasinya tidak berhenti. Di tengah jalan Yi Tianyun bahkan tidak memperhatikannya lagi. Pada dasarnya, ini adalah satu kesempatan untuk membunuh orang secara massal, dan hampir dalam sekejap. Beberapa orang berlari keluar dari jarak 100 meter, dan untungnya selamat. Hanya sedikit yang selamat, dan jumlahnya hanya sekitar 4 orang. Sebelumnya, ia dikelilingi terlalu banyak orang, tetapi kini hanya tersisa 4 orang. Oleh karena itu, hanya beberapa orang yang berdiri cukup jauh dari Yi Tianyun. Ada juga beberapa orang dengan kultivasi rendah yang ingin melihat apa yang terjadi, dan ketika terjadi kesalahan, mereka langsung melarikan diri. Mereka menatap Yi Tianyun dan sekujur tubuh, tak bernyawa tergeletak di hadapan mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka pun buru-buru melarikan diri. Hantu, setan, iblis. Ini mengerikan, ini sangat mengerikan. Mereka berlari mati-matian, membenci orang tua mereka, karena tidak memberi mereka satu kaki lagi saat melahirkan, agar mereka bisa berlari lebih cepat. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan kejadian ini, seumur hidup mereka. Sekalipun alam inti kondensasi kuat, mereka tidak bisa membunuh dalam sekejap dan sebanyak ini. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang tewas. Meskipun dia tidak memastikan satu persatu, apakah mereka masih hidup atau tidak, sungguh biadab. Ketika mereka melarikan diri, Yi Tianyun merasakan gelombang kekuatan memasuki tubuhnya dan mendengar pemberitahuan. Ding, selamat, tuan rumah berhasil menerobos ke alam pemurnian roh tingkat ke-10. Ding, selamat, tuan rumah berhasil menerobos ke alam kondensasi inti tingkat pertama. Ding, selamat, tuan rumah berhasil menerobos ke alam kondensasi inti tingkat kedua. Ding, selamat, tuan rumah berhasil menerobos ke alam kondensasi inti tingkat ketiga. Yah, tidak banyak, dia hanya menembus level 4. Tapi bagi kultivator lain, ini luar biasa. Sangat mudah baginya untuk menembus alam inti kondensasi, dan mencapai alam inti kondensasi level ketiga. Luar biasa. Seberapa sering pun saya mengalaminya, sistem leveling gila ini sungguh luar biasa. Yi Tianyun menatap cangkang kosong di tangannya. Cangkang itu sudah tidak berguna lagi. Ia menjatuhkannya begitu saja, dan menatap mayat-mayat di tanah. Pada saat itu, darah mereka perlahan menetes, dan meresap ke tanah. Dia tidak peduli, dia langsung pergi.
Meskipun dia sekarang berada di level 3 alam inti kondensasi, tetapi ahli inti kondensasi lainnya mungkin datang, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Karena sudah cukup jauh dari istana Dewa Naga, ia berhenti untuk memastikan hadiahnya. Kali ini ia membunuh begitu banyak kultivator dan tidak tahu berapa jumlahnya. Quest pembelian material kembali ke istana Giok selesai. Hadiah: 10.000 XP, 2.000 emas, 1 tiket lotre, 20 semua kebaikan. Yi Tianyun tertegun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyelesaikan misi ini? Dia langsung berpikir, mungkin karena An Ling dan Qin Sue sudah tiba di Istana Giok, jadi bukan dia yang harus mengantarkan material ke Istana Giok untuk menyelesaikan misi ini. Misi selesai. Sepertinya mereka tiba di Istana Giok dengan selamat. Yi Tianyun merasa lega. Ia bertanggung jawab membawa kembali materi-materi itu bersama kedua saudara perempuannya, tetapi mengingat situasinya saat ini, ia tidak bisa kembali. Segera dia membuka jendela status. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 23, kondensasi inti level ketiga. Kadaluarsa, 47.281 per 500.000. Titik gila, 28.728. Prestise, 50. Teknik kultivasi, seni ilahi utara gelap, dan seni rahasia Dewa Naga. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang, langkah awan langit, 10.000 pedang kembali ke asal. Senjata, tinju es, belati merah, pedang pengejar angin, pedang angin surgawi. Armor, sepatu tempur serigala salju, armor dewa, jubah bayangan. Kemampuan ilahi, mode gila, dan halo keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Aksesoris, palu dewa tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, dan sabuk kekuatan. Semua item, 20 pil pemulihan, 10 pil XP ganda, 1 tiket lotre, paket hadiah level 21. Ada banyak hal yang dia dapatkan sebelumnya, bahkan beberapa skill, senjata, dan armor, tapi semuanya item umum, tidak perlu disebutkan. Yang terpenting adalah naik level. Poin gilanya hampir 30.000. Kali ini hasilnya benar-benar besar, dan lebih dari sekadar membunuh bos. Bagus sekali, semakin banyak poin gila yang kudapat, semakin baik. Tapi kultivasiku masih belum cukup. Tatapan Yi Tianyun dingin, kultivasinya masih terlalu lemah. Untuk menghadapi sebuah faksi, itu masih jauh dari cukup. Bab 52, Mode Toko. Kultivasinya sudah meningkat pesat, tetapi itu saja belum cukup baginya. Saya akan membuka lotre gratis sekarang. Aura keberuntungan, aktifkan. Setelah mengaktifkan aura keberuntungan, ia segera membuka roda roulette lotre dan menggunakan lotre gratisnya. Tak lama kemudian, roda roulette berputar liar, dan penunjuk terus berpindah-pindah di antara berbagai area. Setelah beberapa saat, penunjuk melambat, menandakan roda akan segera berhenti. Kemampuan ilahi, kemampuan ilahi. Yi Tianyun terus melantunkan mantra, berharap penunjuk itu akan mengikuti keinginannya. Akhirnya roda berhenti, dan jarum penunjuk mendarat di barang habis pakai. Meskipun menggunakan luck aura, ia tetap tidak bisa mendapatkan barang bagus. Itulah sebabnya ia tidak mau menghabiskan poinnya yang gila-gilaan untuk undian. Seringkali ia mengabaikannya untuk kesempatan mendapatkan tiket gratis berikutnya. Memang mungkin saja mendapatkan barang dengan harga tinggi, tetapi pada akhirnya, peluangnya untuk mendapatkan barang yang lebih umum jauh lebih besar. Ding! Selamat telah mendapatkan inti roh tingkat ketiga. Inti roh tingkat ketiga jauh lebih baik daripada pil pemulihan yang diperoleh dengan membunuh binatang iblis. Itu adalah barang langka. Namun, barang ini tidak sebanding dengan 1.000 poin yang akan ia habiskan tanpa tiket lotre gratis. Inti roh tingkat ketiga, aku akan berhenti mengikuti undian ini sekarang, meskipun aku masih bisa melakukannya berkali-kali, tapi itu tidak sepadan dengan harganya. 30.000 poin gila sudah cukup baginya untuk menarik 30 kali lipat. Masih belum pasti apakah ia akan mendapatkan kemampuan ilahi atau senjata surgawi darinya. Jadi ia berpikir lebih baik menggunakannya untuk meningkatkan persenjataannya daripada lotre. Hampir lupa, ada paket hadiah level 21 yang belum dibuka. Ketika Yi Tianyun melihat paket itu di inventarisnya, ia merasa sangat gembira. Ini karena paket hadiah, sampai saat ini, tidak pernah mengecewakannya. Dan sekarang, ia tidak tahu apa yang akan keluar. Buka paket hadiah level 21. Setelah Yi Tianyun mengeluarkan perintah, paket hadiah level 21 dibuka, menyuarakan isi di dalamnya. Buka paket hadiah level 21, kartu XP 10 kali lipat, 1 jam, kartu poin gila ganda, 1 jam, kartu penguasaan ganda, 1 jam,
buka mode toko, paket hadiah level 31. Dia bingung dengan isinya. Akhirnya, ada kartu poin gila ganda, dan ada kartu penguasaan ganda. Selain itu, dia mendapatkan kartu XP 10 kali lipat. Setelah membuka paket hadiah LV21, dia merasa semakin bersemangat. Namun, jika dipikirkan baik-baik, poin crazy ganda dan kartu penguasaan ganda adalah yang terbaik saat ini. Jika sistem memberikannya di tahap awal, itu akan sia-sia. 100 poin crazy yang ia dapatkan di level awal hanya berlipat ganda menjadi 200. Sekarang, jika ia membunuh monster iblis tingkat lanjut, ia bisa mendapatkan lebih dari 800. Setelah menggandakannya, 1600 akan menjadi poin crazy minimum yang ia terima. Ini akan menjadi item yang pasti akan mempermudah kultivasinya. Jika ada hal seperti itu, sebelum aku membunuh semua sampah ini, pasti jauh lebih baik. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan merasa cukup sedih atas kenyataan ini. Dia sudah membunuh banyak kultivator sebelumnya, dengan kartu poin gila ganda ini, jumlah yang dia dapatkan tidak akan lebih dari 30.000, tetapi lebih dari 60.000. Apa itu mode toko? Setelah Yi Tianyun membuka mode toko, banyak klasifikasi ditampilkan secara berurutan. Ada kategori senjata, kategori peralatan pertahanan, kategori seni bela diri, kategori teknik kultivasi, kategori barang habis pakai, dan kategori harta karun. Klasifikasinya sangat lengkap, tetapi setelah dibuka, kegembiraannya langsung pudar. Semua barang ini bukan barang baru baginya, dan harganya pun cukup tinggi. Terus terang, dia bisa mendapatkan semuanya dengan undian, membunuh monster iblis, atau membunuh kultivator. Barang ini sudah sangat umum baginya. Tidak ada barang baru, apa maksudnya ini? Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, dia melihatnya. Frost Fist juga ada di dalamnya, harganya dibeli dengan Crazy Punt. Harga Frost Fist adalah 5.000 Crazy Punt. Ia merasa sedikit lega, ia menghabiskan 1.000 Crazy Punt untuk Frost Fist ini dengan undian lotre, ia merasa tidak menyia-nyiakan Crazy Punt. Di antaranya, kartu Double XP, kartu 10 times XP, dan kartu Double Crazy Punt juga ada di dalamnya. Fakta ini membuat Yi Tianyun sedikit lega, tetapi sekilas, harganya terlalu mahal. Kartu 10 kali XP membutuhkan 50.000 poin gila. Kartu poin gila ganda juga membutuhkan 50.000 poin gila, harganya sangat mahal. Sepertinya toko ini dibuat untuk masalah mendesak, jadi barangnya akan langsung digunakan. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, dan segera dia menyadari dia masih punya waktu dari kartu buff XP-nya. Masih ada sedikit waktu tersisa, aku harus terus membunuh semua binatang iblis yang bisa kulihat, mendapatkan XP dan terus naik level. Dengan penggunaan kartu XP-nya sebelumnya, membunuh monster iblis pasti sepadan dengan waktunya. Tapi dia harus menemukan dan memburu mereka dengan cepat. Kawan, ayo berangkat. Dia langsung menunggangi serigala salju. Saat ini, kultivasi serigala salju telah mencapai kondensasi inti tingkat pertama. Dengan XP gila yang didapatnya, setelah membunuh semua kultivator tadi, serigala salju tampaknya juga merasakan efeknya. Levelnya naik cukup tinggi, dan serigala itu sendiri membuat orang-orang yang mereka lewati ketakutan. Ia langsung menghabiskan waktunya untuk membunuh semua binatang iblis yang ia temukan. Sekuat apapun binatang itu, ia melawannya. Ia tidak punya pilihan untuk memilih binatang iblis yang ingin dilawannya, karena jelas itu hanya membuang-buang waktu. Ding! Waktu kartu XP 5 kali Anda telah berakhir. Ding! Waktu kartu 10 kali XPMU telah berakhir. Batas waktunya sangat singkat. Setelah mencari kemanapun, ia hanya menemukan 3 binatang iblis, dan jumlah itu sungguh terlalu sedikit. Semakin tinggi tingkat kultivasi binatang iblis, semakin besar kemungkinan mereka akan sendirian. Jadi, mustahil untuk membunuh banyak binatang iblis dalam waktu singkat. Sayangnya, jumlah binatang iblis di daerah ini terlalu sedikit untukku. Saat ini, XP yang dibutuhkan untuk naik level adalah 500.000. Jumlah ini tentu tidak mudah didapatkan. Jika ada lebih banyak monster iblis di sekitar sini, pasti akan membantunya mendapatkan XP tambahan yang dibutuhkan. Waktunya habis. Aku harus kembali ke Istana Giok untuk menilai situasi. Waktuku tidak banyak lagi untuk memasuki reruntuhan kuno penyelaman surga. Yi Tianyun sudah berpikir untuk tinggal di pegunungan ini, tetapi tidak ada lagi keuntungan yang bisa ia dapatkan jika tetap di pegunungan ini. Menunggangi serigala saljunya untuk mencapai kota angin, dan kembali ke Istana Giok, tentu saja ia harus melewati kota angin. Kota itu sendiri berada di jalurnya menuju Istana Giok, dan ia juga ingin melihat situasi di kota itu. Oh! Kecepatan serigala salju telah meningkat pesat. Ia berlari keluar hutan dalam hitungan menit dan bergegas memasuki kota.
Dalam sekejap, ia telah sampai di dekat gerbang kota, dan ia memanggil serigala saljunya, karena ia tidak ingin menarik banyak perhatian di kota ini. Di kota, dekat papan pencarian, ada seorang remaja berdiri di tepi poster pencarian dan memandangi poster-poster di atasnya. Ia tak kuasa menahan senyum. Bounty-nya sangat tinggi, tangkap Yi Tianyun dan dapatkan 12.000 emas, pedang roh tingkat atas, dan pil yang dapat meningkatkan kultivasi. Berdiri di samping bar buronan ini, adalah Yi Tianyun yang wajahnya telah berubah. Ia tak kuasa menahan senyum ketika melihat pesan buronannya. Aku benar-benar berharga. Babak 53. Temui Yan Ling Sue lagi. Yi Tianyun melihat poster buronannya, dan potretnya sangat mirip. Namun, sekarang ia memiliki topeng 100 transformasi. Meskipun ia tidak bisa berganti jenis kelamin, semua hal lainnya bisa diubah. Sayangnya, ia tidak bisa meniru wajah orang lain. Kalau bisa, pasti akan sempurna. Men, kau mau menangkap anak ini? Bagaimana kalau bekerja sama denganku dan membagi hadiahnya menjadi 2? Saat itu, seorang pria menepuk bahunya, tetapi Yi Tianyun mengelak. Pria itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia terus melihat poster buronan, dan hadiahnya membuat semua orang bersemangat. Yi Tianyun menatapnya, kultivasinya baru mencapai pemurnian roh tingkat pertama. Lagi pula, itu baru saja terjadi. Beraninya dia menangkapnya? Tidak tertarik. Yi Tianyun mengabaikannya, berbalik dan meninggalkannya. Pria itu meliriknya, dan mengangkat bahu. Ia langsung bertanya kepada orang di sebelahnya, "Men, kau mau menangkap anak ini? Bagaimana kalau bekerja sama denganku dan membagi hadiahnya menjadi 2? Kita bicara soal 10.000 emas, kau bisa hidup tanpa khawatir seumur hidupmu. Pergilah sendiri, kudengar Yi Tianyun tidak lemah, aku belum mau mati." Ya, kudengar dia telah membantai seluruh paviliun angin. Saat itu, darah mengalir ke sungai, dan dia merampok semua harta mereka. Kau melebih-lebihkan. Jika kau menangkapnya, kau akan mendapatkan hadiah beserta harta karun yang dicurinya, kan? Mana mungkin semudah itu? Tanpa kultivator inti kondensasi, bagaimana kau bisa menangkapnya? Aku tidak ingin mati. Ada banyak orang di sekitar, mendengar celoteh mereka, dia tetap diam, tidak hanya membunuh orang-orang dari paviliun angin tetapi juga diakon dari sekte sayap. Ini benar-benar berlebihan, dan beritanya menyebar sangat cepat. Kata-kata ini menjadi semakin dilebih-lebihkan, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Namun, dia mengabaikannya sama sekali. Ini bukan hal yang aneh. Lagi pula, dia tetap perlu mengumpulkan informasi meskipun berita-berita ini dilebih-lebihkan. Kemudian dia melewati paviliun angin dan paviliun hujan. Situasi di sini juga seperti biasa, tidak ada perubahan yang berarti. Meskipun paviliun angin kehilangan beberapa diaken dan penguasa paviliun, mereka memiliki pengganti, sehingga bisnis mereka perlahan pulih. Meskipun paviliun hujan tidak sebagus paviliun angin, sejak kerja sama mereka dengan Yi Tianyun, mereka telah mengukir nama. Oleh karena itu, paviliun angin tidak mempermasalahkan paviliun hujan kali ini. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Yi Tianyun. Secara kebetulan, Zi Yue keluar, tampak sedih dan khawatir. Ia tidak mengenali Yi Tianyun, karena ia menggunakan topeng 100 transformasi, tetapi ia menatap paviliun angin dengan mata penuh amarah, sebelum akhirnya kembali ke dalam. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sudah waktunya untuk kembali. Ketika Yi Tianyun hendak pergi, sebuah wajah yang familiar menghampirinya bersama seorang pria tua. Mereka saling berpandangan, ia tak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Tuan Muda Yi. Sosok yang datang adalah Yan Ling Sue. Tuan Muda Yi. Pria tua itu tiba-tiba mendongak. Ketika melihat wajah Yi Tianyun, ia tiba-tiba menghela napas lega. Ekspresi tegangnya perlahan mengendur. Ia pikir itu Yi Tianyun. Seperti semua orang tahu, itu memang Yi Tianyun. Tetapi menggunakan 100 Transformation Mask, tidak seorang pun dapat mengenalinya. Nona Yan, kebetulan sekali. Bagaimana dengan rumput ekor naga kemarin? Yi Tianyun cukup sopan padanya. Setidaknya dia benar-benar jujur, dan sikapnya terhadapnya juga sangat sopan. Efeknya cukup baik, tapi tetap saja tidak bisa menyembuhkan penyakit sepenuhnya. Apoteker bilang rumput ekor naga saja tidak cukup. Yan Ling Sue tersenyum, tapi jelas dia tidak berdaya. Tapi mengetahui hal itu saja, sudah merupakan kemajuan yang cukup besar, jadi untuk saat ini tidak apa-apa. Aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Yi lagi. Setelah Tuan pergi, aku hanya bisa kembali dan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk terakhir kalinya. Tidak bisa disembuhkan dengan rumput ekor naga? Ramuan spiritual apa yang bisa menyembuhkannya?
Yi Tianyun mengerutkan kening. Kecuali pasien menderita penyakit lain, ramuan itu seharusnya sangat efektif untuk psikedelik. Ya, Master Kong Liang berkata bahwa dia masih membutuhkan rumput pengembalian jiwa. Kombinasi keduanya dapat mencapai efek yang sempurna, kata Yan Lingsue. Rumput pengembalian jiwa. Yi Tianyun mengerutkan kening, lalu berkata dengan tenang. Rumput pengembalian jiwa yang dicampur dengan rumput ekor naga memang bisa memperkuat efeknya, tapi kalau efeknya terlalu kuat, aku khawatir akan menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa. Pikiran pasien sedang tidak stabil sekarang, kan? Dia adalah alkemis tingkat ketiga, dia masih tidak memiliki masalah dengan obat ini. Sebenarnya, yang dirawat adalah ayah saya. Akhir-akhir ini, beliau terlalu banyak berlatih, sehingga mengalami penyimpangan kultivasi. Sekarang beliau masih koma. Beliau hanya sesekali terbangun lalu pingsan lagi. Yan Lingsue memikirkannya. Setahu saya, tidak perlu menggunakan rumput pengembalian jiwa dalam situasi ini, cukup menggunakan rumput ekor naga saja. Hati-hati, dia mungkin koma selamanya, dan dia tidak bisa bangun lagi. Kata-kata Yi Tianyun tidak berlebihan. Ini dinilai berdasarkan pengetahuannya. Itu penilaianku, apa ada yang salah? Kamu dari faksi mana lagi? Kong Liang mengerutkan kening. Yi Tianyun menilai penilaiannya, dia benar-benar tidak puas. Aku hanya menyampaikan pendapatku, ada apa? Yi Tianyun menatap Kong Liang dan merasa sangat tidak nyaman. Mendengar nama marga Kong Shengfeng langsung muncul di benaknya, ditambah Wind Pavilion, membuatnya tiba-tiba merasa kesal. Tentu saja, ada masalah. Aku seorang alkemis tingkat 3, seorang apoteker, siapa kau yang meragukan penilaianku? Orang tua ini berani bertaruh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kepala keluarga yang selain metode ini. Kong Liang juga menekankan statusnya sebagai alkemis tingkat 3, yang umumnya menyebut dirinya seorang apoteker. Ada amarah dalam hati Yi Tianyun. Jika situasi kepala keluarga yang seperti yang dikatakan Nona Yan, maka kamu tidak boleh menggunakan rumput pengembalian jiwa. Jangan bercanda, siapa apoteker di sini? Kamu atau aku? Kata Kong Liang kesal, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yi Tianyun. Saya juga seorang apoteker. Yi Tianyun berkata dengan tenang. Nona Yan, bawa saya ke ayahmu. Selama situasinya persis seperti yang Anda katakan, saya hanya perlu rumput ekor naga untuk menyembuhkannya, tidak perlu rumput pengembalian jiwa. Yan Lingsue tertegun, menatap Yi Tianyun dalam diam, lalu berkata, baiklah, ikut aku dan lihat. Quest acak. Sembuhkan kepala keluarga Yan. Hadiah. 10.000 XP, 100 kesukaan keluarga Yan, 30 kesukaan Yan Lingsue, 20 prestise. Misi acak lainnya muncul. Yan Lingsue benar-benar anugerah, misi serupa terus bermunculan. Menerima. Untuk saat ini, apapun hadiahnya, Kong Liang benar-benar membuatnya kesal. Itulah alasannya menerima misi kali ini. Bab 54. Metode yang salah. Kong Liang tidak menyangka Yi Tianyun benar-benar seorang apoteker. Dengan usianya saat ini, ia paling-paling hanya seorang magang. Mana mungkin ia sudah menjadi apoteker di usia semuda ini, pikir Kong Liang dalam hati. Hal paling mengejutkan yang terjadi adalah Yan Lingsue mendengarkan kata-kata Yi Tianyun, dan dengan sukarela membawanya kembali. Kong Liang tidak tahan dengan kenyataan bahwa Yan Lingsue mau mendengarkan kata-kata Yi Tianyun, yang sama sekali tidak terlihat seperti seorang alkemis. Kalau kau memang seorang alkemis, kau di tingkatan apa? Kong Liang marah, seorang remaja yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai apoteker, anak ini pasti berbohong. Alkemis tingkat 3, apakah ada masalah? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. Kau? Alkemis tingkat 3? Kalau kau alkemis tingkat 3, maka aku alkemis tingkat 5. Kong Liang tidak percaya dengan kata-kata Yi Tianyun. Yan Lingsue sangat gembira mendengar kebenaran ini. Jika Yi Tianyun benar-benar seorang alkemis tingkat ketiga, maka Yi Tianyun memiliki potensi yang sama, sekali tidak terbatas di masa depan. Nona Yan, apakah Anda yakin akan meminta anak ini untuk menyembuhkan kepala keluarga Yan? Kong Liang langsung marah, menyemburkan asap dan berkata, jika dia melakukan kesalahan dan kepala keluarga tidak pernah bangun lagi, bagaimana dia akan bertanggung jawab? Yan Lingsue ragu-ragu, jika terjadi sesuatu yang salah, keluarga Yan akan berada dalam masalah. Keluarga Yan bukanlah keluarga besar. Jika kepala keluarga meninggal, tidak ada orang lain dalam keluarga yang bisa menopang kelangsungan hidup keluarga. Kau bercanda? Apa yang akan kulakukan tidak akan menimbulkan efek negatif apapun. Apa kau lupa kalau aku hanya akan menggunakan rumput ekor naga? Aku tidak akan memberinya apapun selain itu. Bahkan jika dia memakannya mentah-mentah, itu tidak akan menimbulkan efek samping apapun.
Yi Tianyun berkata dengan bijak. Tuan Muda Yi, jika Anda hanya menggunakan rumput ekor naga, bisakah dia pulih sepenuhnya? Dia merenung setelah mendengarkan kata-kata Yi Tianyun, dia pikir tidak apa-apa bagi Tianyun untuk mencoba. Pada akhirnya, jika masih belum cukup, dia bisa menambahkan rumput pengembalian jiwa nanti. Seharusnya tidak ada masalah, selama kondisinya tidak lebih buruk dari yang kita duga, kata Yi Tianyun. Kalau begitu, ayo kita kembali ke tempatku sekarang. Yan Lingsue mulai kembali ke rumahnya, dan segera berkata kepada Kong Liang, Tuan Kong Liang, Anda bisa istirahat dulu, kami akan mencoba cara Tuan Yi. Jika tidak berhasil, kami akan mencoba metode Anda. Setelah Yi Tianyun menjelaskan efek rumput pengembali jiwa sebelumnya, ia menjadi lebih berhati-hati, karena efeknya memiliki efek samping yang besar. Jika Yi Tianyun benar, rumput ekor naga saja sudah cukup. Ia bukan orang bodoh yang menelan mentah-mentah kata-kata orang lain tanpa mempertimbangkan efek yang akan ditimbulkannya nanti. Kong Liang sangat marah dengan kejadian ini. Ia berkata, saya akan katakan ini lagi, saya tantang dia untuk menyembuhkan kepala keluarga, saya ragu dia bisa melakukannya. Saya ingin melihat anak ini mencoba menyembuhkan kepala keluarga. Setelah menghina metode pengobatan saya, tetapi jika pengobatannya gagal, saya akan tetap mengobati kepala keluarga, tetapi bayarannya akan 2 kali lipat dari yang kita sepakati sebelumnya. Tenang saja, kalau pengobatanmu gagal, aku sendiri yang akan membayarmu 2 kali lipat. Yi Tianyun menatapnya dengan dingin. Kong Liang berkata, oke, bagus. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan seorang alkemis tingkat 3. Dengan Yan Lingsue memimpin jalan kembali ke kediaman keluarga Yan, mereka segera tiba. Latar belakang keluarga Yan baik, para penjaga menghormati mereka ketika mereka tiba, ini menandakan bahwa keluarga tersebut dicintai oleh warganya sendiri. Ketika ia memasuki ruangan yang ditempati kepala keluarga, ia langsung mencium aroma obat yang kuat. Kepala keluarga yang terbaring di tempat tidur, tak sadarkan diri dan sangat pucat. Yi Tianyun langsung tahu bahwa ini bukan karena cedera, melainkan penyimpangan kultivasi yang pasti akan menyebabkan trauma pada jiwanya. Kepucatan kepala keluarga berbeda dengan kepucatan rata-rata yang disebabkan oleh cedera atau penyakit biasa. Kepucatan ini disebabkan oleh jiwa yang terluka. Jiwa adalah hal yang paling mendasar, sekali terluka, ia dapat membuat seorang praktisi tak berdaya seumur hidup. Lengan yang patah dapat beregenerasi, tetapi jiwa yang terluka tak dapat diperbaiki. Namun seperti hal lain dalam dunia kultivasi, sesuatu yang tidak dapat diperbaiki seperti jiwa, dapat disembuhkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, seseorang yang menentang surga itu sendiri. Yi Tianyun mengamati kondisi kepala keluarga, dan ia menegaskan, yah, penempaan kultivasi memang akan menyebabkan efek ini. Menerobos kultivasi secara paksa, jika kau tidak hati-hati dan terburu-buru, ini akan terjadi. Tapi ini bukan masalah besar, selama kita punya rumput ekor naga. Bagaimana kau merawatnya sebelumnya? Kenapa dia masih pingsan setelah kau merawatnya dengan rumput ekor naga? Dia melirik Kong Liang dan menilai perilakunya. Apa kau benar-benar alkemis tingkat 3? Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan ini, dan kau mengaku sebagai alkemis tingkat 3. Kong Liang menepis. Rumput ekor naga memang obat untuk penyakit ini, tetapi ada cara lain untuk membuatnya lebih efektif, yaitu dengan menggunakan rumput pengembali jiwa. Kau melakukannya seperti yang kulakukan sekarang. Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh sambil terus meracik obat. Apakah ada cara lain untuk membuat obat menggunakan rumput ekor naga? Kong Liang mengerutkan kening. Tidak, tapi pendekatanmu salah. Pantas saja dia tidak sembuh, kau bahkan tidak tahu cara menggunakan rumput ekor naga. Yi Tianyun mendengus. Kalau kita benar-benar melakukannya dengan caramu dengan menambahkan rumput pengembali jiwa, kepala keluarga pasti sudah mati sekarang. Lelucon apa ini? Kalau kau ngotot bilang aku tidak tahu cara membuat obat, kenapa kau tidak menunjukkannya padaku? Kong Liang geram dengan ejekan Yi Tianyun atas pengetahuannya. Yi Tianyun sudah kehilangan minat untuk saling menghina lagi dengannya, dia malah berkata pada Yan Lingsue, Nona Yan, maafkan aku karena bersikap sedikit kasar. Hom? Yan Lingsue bertanya-tanya. Dia melihat Yi Tianyun mengangkat lengan kepala keluarga Yan dan menusukkan ujung jarinya sedikit, lalu beberapa tetes darah jatuh ke dalam botol giok kosong. Tindakan ini membuat kedua pengamat bingung, apa yang akan dia lakukan dengan beberapa tetes darah itu? Jika Anda ingin menyembuhkan kepala keluarga yang dalam situasi ini, Anda harus terlebih dahulu menggunakan darah pasien untuk memurnikan pil ini. Ini adalah metode yang paling tepat,
dan inilah satu-satunya cara untuk menyembuhkan pasien sepenuhnya. Banyak alkemis tidak mengetahui metode ini, bukan karena mereka bodoh, tetapi mereka jarang menghadapi situasi ini, dan mereka tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi yang ada. Yi Tianyun berkata, hal terburuk yang akan dilakukan seorang alkemis adalah, meskipun mereka tidak tahu cara menyelesaikan situasi, mereka bertindak seolah-olah mereka tahu cara menyelesaikannya, yang memperburuk keadaan. Siapa yang kau bicarakan omong kosong ini? Kong Liang siap meledak. Harga dirinya hancur oleh kata-kata Yi Tianyun. Apa aku sudah menyebut namamu? Aku akan melakukan alkimia sekarang, tolong jangan ganggu konsentrasiku. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kepala keluarga, karena kau mengganggu konsentrasiku, bagaimana kau akan bertanggung jawab? Kata-kata Yi Tianyun benar-benar mengejutkan Kong Liang. Saat Kong Liang ingin mengatakan sesuatu, Yi Tianyun mengeluarkan cangkang pil yang telah dibuatnya sebelumnya dan melemparkannya ke udara. Suara angin langsung bergema di ruangan itu, dan api abadi langsung menyelimuti pil dan rumput ekor naga. Tanpa tungku pil, begitu saja. Adegan ini langsung mengejutkan Kong Liang, dan ia terus menatap Yi Tianyun tanpa berkata-kata. Umumnya, setiap orang memiliki jenis api yang berbeda-beda di dalam tubuhnya. Api ini liar, karena kekuatan yang dibutuhkan untuk mengendalikannya tidak mudah diperoleh. Anak ini sudah bisa melakukannya, dan dia bahkan tidak membutuhkan tungku pil untuk melakukan alkimia. Tingkat alkimia Yi Tianyun jauh lebih maju daripada apa yang bisa dia lakukan. Awalnya dia ingin berkomentar, tetapi lidahnya tercekat di tenggorokan, tak bisa berkata sepatah kata pun, takut dengan pemandangan di depan matanya. Sungguh tak bisa dipercaya, hanya dengan pemandangan ini saja dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Yan Lingsue terkejut, memegang mulut kecilnya sendiri. Dia belum pernah melihat teknik alkimia semacam ini sebelumnya. Bab 55. Tungku Alkimia. Secara umum, alkimia tidak membutuhkan tungku pil, hanya ada dua jenis orang, jenis yang bodoh, dan yang lainnya adalah alkemis kuat dengan api yang luar biasa. Yi Tianyun tidak diragukan lagi yang terakhir, dia bukan orang bodoh, melainkan seorang alkemis tingkat tinggi. Tekniknya saja sudah cukup untuk membuat Kong Liang terdiam, tanpa tekanan apapun. Mereka tidak berada di level yang sama. Di bawah api abadi, rumput ekor naga meleleh dengan cepat dan berubah menjadi cairan. Pada saat yang sama, Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan darah dari botol giok dan mencampurnya dengan rumput ekor naga yang telah meleleh menjadi cairan. Dalam warna hijau pekat ini, terdapat sedikit warna merah. Dengan pengendaliannya yang luar biasa, obat-obatan itu dengan cepat mengembun dan membentuk ramuan obat dan jatuh ke telapak tangannya. Ding, berhasil menyempurnakan pil ekor naga tingkat kedua, memperoleh 1000 XP dan peningkatan penguasaan sebesar 50%. Setelah penyempurnaan berhasil, XP dan penguasaan meningkat. Yah! Yi Tianyun berkata dengan lemah. Yah! Mata mereka terbelalak, tak bisa berkata apa-apa, mereka hanya menatap pil di tangan Yi Tianyun. Ini berbeda dengan yang disuling Kong Liang. Meskipun ia mencampur rumput ekor naga dengan sesuatu yang lain, secara teori itu bukanlah benda asing lain, melainkan darah kepala keluarga itu sendiri. Yang terpenting adalah Yi Tianyun, yang berada di luar imajinasi mereka. Bahkan jika ia menambahkan rumput pengembali jiwa, mereka tetap akan percaya padanya. Nona Yan, berikan pil ini kepada kepala keluarga Yan, dan dia akan bangun. Yi Tianyun menyerahkannya. Yan Lingsue menerimanya dengan gembira. Tanpa ragu, ia membawa ramuan obat itu ke samping tempat tidur. Setelah memeriksa kekuatan spiritualnya, ia memberikannya kepada ayahnya. Ada yang ingin kau katakan? Yi Tianyun menatap Kong Liang yang terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Kong Liang muram, melihat bagaimana Yi Tianyun menyempurnakan sebelumnya, dia tidak bisa mengatakan apapun kecuali, kita lihat saja, dia mendengus. Dia tidak mau mengakui kenyataan bahwa Yi Tianyun adalah alkemis yang lebih hebat darinya. Setelah beberapa saat, kepala keluarga yang bergerak sedikit, lalu dia terbangun dan bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak orang? Ah, kamu sudah bangun. Yan Lingsue sangat gembira, karena pil ini sudah menunjukkan khasiatnya. Tak butuh waktu lama untuk menyembuhkan kepala keluarga Yan dan membuatnya sadar kembali. Wah, aku merasa jauh lebih baik. Rumput ekor naga memang ampuh. Kualitas pil yang diracik oleh apoteker Kong Liang memang bagus. Setelah kepala keluarga Yan bangun, kondisi mentalnya tampak stabil, meskipun belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia sudah sadar kembali. Kong Liang merasa canggung.
Pil ini bukan hasil penyulingannya. Pil ini sepenuhnya disuling oleh Yi Tianyun. Oh, rumput ekor naga ini tidak dimurnikan oleh apoteker Kong Liang. Tuan Muda Yi di sebelahnya lah yang memurnikannya. Saya tidak menyangka pemurnian biasa saja tidak cukup, ternyata rumput ekor naga itu pasti dicampur dengan darah Anda. Untungnya Tuan Muda Yi tahu ini dan memurnikan pil dengan cara ini, karena kami benar-benar tidak tahu. Yan Lingsue sangat gembira melihat ayahnya semakin membaik. Ini bukan pil milik apoteker Kong Liang. Kepala keluarga yang tertegun dan langsung menatap Yi Tianyun. Melihat apoteker semuda itu, awalnya ia tidak percaya. Ia mengira Yi Tianyun adalah murid yang dibawa oleh Kong Liang. Keadaan Kong Liang sedang tidak baik-baik saja. Kepala keluarga yang tampaknya baik-baik saja, meskipun ia baru saja sadar kembali, setelah begitu gigih berusaha menyembuhkan kepala keluarga Yan, Yi Tianyun pun tak mampu. Sekarang, ia tak diragukan lagi telah sadar kembali, dan itu semua berkat Yi Tianyun. Karena kepala keluarga yang sudah sadar kembali, aku permisi dulu. Dia tidak punya muka untuk tetap di sana, lalu berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Yi Tianyun tidak mengatakan apa-apa, hanya melihatnya pergi dengan malu. Yi Tianyun tidak terlalu peduli, selama dia tidak memprovokasinya, tidak perlu memperumit masalah ini lebih jauh. Quest acak selesai. Hadiah. 10.000 XP, 100 kesukaan keluarga Yan, 30 kesukaan Yan Lingsue, 20 prestise. Pencarian itu diselesaikan dengan sempurna, dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah untuk diselesaikan. Ternyata saudara Yi ini membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Jika Anda tidak membantu saya, siapa yang tahu berapa lama saya akan koma? Kepala keluarga yang menatap Yi Tianyun, apoteker yang masih sangat muda. Ia semakin menghormatinya. Bukan apa-apa, aku hanya membantu siapapun yang membutuhkan. Yi Tianyun tertawa. Tuan Muda Yi juga orang yang membantuku menemukan rumput ekor naga ini. Yan Lingsue menambahkan. Aku lihat dia bahkan membantumu menemukan rumput ekor naga. Meskipun kau tidak terlalu memikirkannya, itu sangat membantu kami. Kepala keluarga yang tersenyum lembut dan langsung berkata kepada Yan Lingsue. Kalau begitu, kita harus menunjukkan keramahan kita padanya, menyambutnya di aula. Aku akan ikut nanti. Hei, kamu harus istirahat yang cukup, kata Yan Lingsue. Ya, yang paling kamu butuhkan sekarang adalah istirahat yang cukup. Jangan berkultivasi dulu, fokuslah pada pemulihan. Karena yang terluka adalah jiwamu, istirahat adalah obat terbaik untuk saat ini. Yi Tianyun membujuknya. Ini sangat memalukan. Kepala keluarga yang memikirkannya, dan berkata, katakan Yan apa hadiah yang akan kau berikan kepada saudara Yi ini? Aku bahkan lupa memberinya hadiah terakhir kali. Kalau dipikir-pikir lagi, Yan Liangsue bahkan belum memberinya hadiah atas bantuannya mencari rumput ekor naga, dan sekarang dia malah membantu memurnikan obat untuk ayahnya. Karena kita belum memberinya hadiah, ambil saja benda itu di rumah dan berikan pada Tuan Muda Yi. Kepala keluarga yang tersenyum. Hei, maksudmu benda itu? Yan Lingsue tertegun dan tidak langsung mengerti. Ya, tentu saja. Kepala keluarga yang mengangguk dan memastikannya sekali. Yan Lingsue mengangguk, lalu menoleh ke Yi Tianyun dan berkata, Tuan Muda Yi, mohon tunggu sebentar, saya akan mengambil hadiah Anda. Tidak perlu, aku tidak butuh apa-apa. Yi Tianyun mencoba menghentikannya. Dia hanya di sini untuk menyelesaikan misi dan sudah mendapatkan hadiahnya. Terimalah, saudara Yi. Ini pasti akan berguna untukmu di masa depan. Desak kepala keluarga Yan. Baiklah, kalau kau bersikeras, aku akan dengan senang hati menerimanya, kata Yi Tianyun. Tak lama kemudian, Yan Lingsue kembali dan membawa sesuatu, lalu membungkusnya dengan kain merah. Ia membuka kain merah itu, dan ternyata isinya adalah tungku naga kecil. Ini jelas sebuah harta karun, dan harta karun yang sangat bagus. Ini adalah tungku alkimia. Sekilas Yi Tianyun tahu bahwa kualitas tungku alkimia ini sangat bagus, setidaknya tingkat suci. Tungku alkimia tingkat suci, harganya mahal, langka, dan tidak bisa dibeli dengan emas. Sebagai gantinya, Anda perlu menukarnya dengan material berkualitas tinggi lainnya, atau menukar herba roh berharga sebagai pengganti emas. Ya, tungku alkimia ini adalah alat suci tingkat rendah. Kami tidak punya barang bagus lain yang bisa kami berikan, hanya ini yang bisa kami berikan. Kepala keluarga yang tersenyum. Bab 56. Tungku Suci Api Ungu. Yi Tianyun tidak menyangka kepala keluarga yang akan memberinya tungku alkimia,
apalagi tungku itu juga merupakan tungku tingkat suci. Jika dia menjualnya, niscaya dia akan mendapatkan emas yang melimpah. Harganya sendiri diperkirakan sekitar 2 juta emas. Tentu saja itu hanya perkiraan, mengingat tungku tingkat ini tidak dapat dijual dengan emas, sangat sulit untuk menentukan nilainya. Kepala keluarga yang mungkin memberikannya, karena Yi Tianyun tidak memiliki tungku alkimia yang bisa digunakannya sendiri. Efek dan tingkat keberhasilan pemurniannya akan meningkat pesat. Dia bisa memurnikan pil tanpa menggunakan tungku alkimia, seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu, tetapi untuk memurnikan pil berkualitas tinggi, perlu menggunakan tungku alkimia. Tungku ini tidak hanya memberikan tingkat keberhasilan yang lebih baik, tetapi juga membantu mengendalikan api. Tanpa tungku alkimia, memurnikan pil berkualitas tinggi akan gagal kecuali dia memiliki keterampilan yang dapat mendukung kepercayaan dirinya. Ini alat roh suci, terlalu mahal untukku. Yi Tianyun mengerutkan kening. Meskipun merasa terhormat menerima hadiah sebesar itu, ia merasa tidak pantas mendapatkannya. Hari ini adalah pertama kalinya ia menggunakan alkimia, meskipun ia juga melakukannya dengan baik. Namun, dengan sistem yang dimilikinya, Yi Tianyun sangat yakin dirinya tidak akan gagal. Ini sama sekali tidak mahal, hanya ini hadiah yang bisa kami berikan kepadamu. Keluarga kami tidak memiliki seorang alkemis. Tungku suci api ungu ini terbuang sia-sia di sini, wajar saja jika kami memberikannya kepada pemuda berbakat sepertimu, tegas kepala keluarga Yan. Ya, Tuan Muda Yi, ini untukmu. Keluarga Yan kami bukan keluarga alkemis. Aku ingin mencari seorang alkemis di masa depan, yang bisa kami percayakan alat ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Yan Lingsue menghela napas, keluarga Yan memiliki latar belakang yang kecil, sumber daya terbatas, dan tidak ada kultivator tingkat tinggi, sulit untuk membesarkan seorang alkemis muda sendirian. Tapi ini alat tingkat suci, hanya dengan ini saja aku bisa membeli sebuah kota. Sejujurnya, aku heran kau bisa menyimpan benda seperti ini begitu lama. Kalau ada orang lain yang tahu, bisa jadi bencana, kata Yi Tianyun dengan jujur. Keluarga yang tidak bisa menyimpan alat suci ini sendirian, ini hanya akan membawa bencana bagi mereka. Kultivasi terkuat keluarga Yan adalah kepala keluarga Yan, tetapi kultivasinya hanya pada pemurnian roh tingkat ke-10, bahkan belum mencapai inti kondensasi. Untuk menembus inti kondensasi, ia memaksakan diri dan akhirnya menjadi korban penyimpangan kultivasi. Ya, jadi kupikir saudara Yi sangat cocok menerima ini. Aku akan memberikan ini kepadamu karena kamu pasti bisa memanfaatkannya dengan baik. Kepala keluarga yang tersenyum. Yi Tianyun terdiam beberapa saat dan berkata, aku akan menerima tungku alkimia ini. Tapi karena benda ini sangat mahal, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Aku pasti akan membalas budi. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan semua emas yang dimilikinya, dan ruangan tempat mereka berada kini penuh dengan emas. Melihat gunung emas di depan mereka, anggota keluarga yang tercengang. Ini semua adalah emas yang didapatkannya sepanjang perjalanannya, terutama saat dia dikepung oleh semua kultivator di pintu masuk istana Dewa Naga, dan membunuh semua monster gunung setelah itu. Tuan Muda Yi, saya tidak menyangka Anda punya uang sebanyak ini. Yan Lingsue menghela napas lega. Ia pikir ia bisa menghadiahi Yi Tianyun dengan emas, ternyata ia salah. Ini untuk pertumbuhan keluargamu. Aku akan tinggal di sini sebentar, jika kau tidak keberatan. Kau bisa membeli bahan alkimia dan bahan tempa dengan emas ini, lalu aku akan memurnikan semua bahan menjadi pil dan beberapa alat spiritual untuk memperkuat keluarga Yan. Hanya ini yang bisa kulakukan sebagai ganti alat ini. Atas kemurahan hati kepala keluarga Yan, ia berniat tinggal di sini untuk sementara waktu dan membantu mereka menyempurnakan diri. Tentu saja, bukan berarti ia tidak mendapatkan imbalan apapun. Ia tidak hanya akan mendapatkan pengalaman dan penguasaan, tetapi juga tempat tinggal. Tuan Muda Yi, Anda bahkan membantu kami memurnikannya. Yan Lingsue terkejut dengan kemurahan hati Yi Tianyun. Sebenarnya, mereka semua terkejut. Mereka pikir mereka salah dengar. Ya, aku bisa memurnikan pil roh berkualitas tinggi untukmu. Gunakan emas ini untuk membeli bahan. Yi Tianyun tersenyum dan berkata, bisakah kau menyiapkan kamar secepatnya? Karena aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Tidak masalah sama sekali. Yan Lingsue langsung bereaksi, ini adalah kesempatan besar bagi keluarganya. Mereka tidak bisa menggunakan tungku suci api ungu, mereka hanya bisa memberikannya kepada Yi Tianyun. Mereka tidak berharap Yi Tianyun akan memurnikan pil untuk mereka, tetapi faktanya mereka membutuhkannya.
Mereka tidak membutuhkan tungku alkimia, karena mereka sangat membutuhkan sumber daya untuk membesarkan keluarga mereka. Setelah menyiapkan kamar untuk Yi Tianyun, Yan Lingsue kembali ke kamar tempat mereka berkumpul sebelumnya dan menjadi bersemangat. Ayah, langkah bijak yang ayah lakukan di sana. Dia jenius. Kau tahu aku menyukainya kan? Tuan keluarga yang tersenyum tipis. Aku mengamatinya dengan saksama. Dia sudah menjadi alkemis di usia semuda itu, mungkin karena latar belakangnya atau bakatnya yang luar biasa tinggi. Bagaimanapun, berteman dengan orang berbakat seperti itu sangatlah penting. Dia tidak meminta imbalan apapun, sudah membuktikan bahwa dia bukan orang yang tamak dan itu adalah kualitas yang dimiliki orang baik, yang membuatnya berharga untuk berteman dengan orang seperti itu. Dia lebih berharga daripada alat suci yang kita berikan kepadanya. Jika kita berteman baik dengannya, pasti dia bisa membantu kita lagi di masa depan jika kita membutuhkannya. Jika mereka menjual tungku suci api ungu, mereka juga bisa menerima sejumlah besar uang, tetapi uang itu pasti akan berkurang seiring waktu, tetapi berkenalan dengan seorang jenius pasti lebih berharga. Yang dia lihat adalah empati dan kebenaran Yi Tianyun. Dia bahkan berpikir untuk menikahkan Yi Tianyun dengan putrinya. Ayah, apakah kamu khawatir tentang keluarga Wang dan keluarga Zheng? Yan Lingsue bertanya, dengan sedikit kebencian dalam suaranya. Ya, aku pasti akan melakukannya sampai akhir hayatku, tetapi cepat atau lambat mereka akan memaksa kita untuk tunduk kepada mereka. Tapi sekarang saudara Yi ada di sini, kuharap dia bisa membantu kita memurnikan pil dan senjata, sehingga kita bisa memperkuat keluarga Yan dan mempertahankan posisi kita melawan mereka. Kepala keluarga Yan mendesah, karena dia tidak berhasil menembus alam inti kondensasi, akan lebih sulit untuk melindungi keluarganya. Yan Lingsue mengangguk pelan menanggapi perkataan ayahnya, lalu segera pergi membeli bahan-bahan. Karena Yi Tianyun sudah bilang akan melakukannya, tidak sopan membuatnya menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, ia membeli berbagai macam bahan dan membawanya kembali kepada Yi Tianyun. Dengan bantuan tungku alkimia, ia memurnikan berbagai macam bahan obat, termasuk berbagai macam ramuan obat dan ramuan penyembuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk proses penempaan. Sejumlah besar alat spiritual sedang disempurnakan. Setelah poin prestisenya meningkat, tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Fakta ini saja sudah cukup baik baginya, karena ia tidak perlu lagi menggunakan poin gila untuk menggunakan aura keberuntungan. Dalam keadaan ini, pengalaman dan kemahirannya secara umum meningkat secara eksponensial. Ding! Berhasil menembus kondensasi inti tingkat keempat. Aku naik level? Sudah berapa banyak yang kuperbaiki? Yi Tianyun tidak tahu sudah berapa banyak yang telah ia sempurnakan karena ia lupa waktu, hanya fokus memperbaiki semua material yang ia dapatkan. Tiba-tiba, ia naik level. Terobosan ini sungguh terlalu cepat. Dia terus memikirkan kepala keluarga Yan, dia terserang penyakit karena terlalu banyak berkultivasi, dan dia masih belum berhasil menembus level kondensasi inti. Namun di sini, dia sudah naik level sejauh ini, tanpa bersusah payah. Bab 57. Pengepungan. Hampir selesai. Yi Tianyun merasakan peningkatan kemampuan alkemisnya secara tiba-tiba. Ia memberi keluarga Yan 10 pil roh tingkat atas dan sejumlah besar pio. Ini cukup berharga. Tentu saja, ia sendiri juga mendapat banyak manfaat. Selain berhasil menembus alam inti kondensasi keempat, kemampuan alkemisnya juga meningkat ke tingkat menengah. Penguasaan alkemis primer relatif rendah, jadi cukup mudah untuk menaikkannya ke tingkat menengah. Setelah selesai memurnikan, ia bangkit dan berjalan keluar pintu. Salah satu penjaga yang berdiri di luar buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Yi, ada yang bisa saya bantu?" Mereka ada di sini sejak Yi Tianyun mulai memurnikan, kalau Yi Tianyun membutuhkan sesuatu. Tidak ada yang khusus, bawa saja aku ke Nona Yan, kata Yi Tianyun. Mereka menuju ke tempat Yan Lingsue berada. Ketika mereka sudah dekat aula, mereka mendengar sebuah percakapan. Kepala keluarga yang tampak baik-baik saja, seolah-olah kamu tidak pernah sakit. Kepala keluarga Zheng yang duduk di sebelahnya tersenyum, tetapi itu tidak tampak seperti senyum yang tulus. Ya, aku mendengar beberapa rumor tentangmu beberapa hari terakhir ini. Sekarang setelah aku melihatmu sendiri, aku lega. Kami di sini untuk mengucapkan selamat atas kesembuhanmu. Kepala keluarga Wang tersenyum. Ini hadiah ucapan selamat dari kami. Terimalah. Kepala keluarga yang sedang duduk di tengah aula, Yan Lingsue berdiri di sampingnya, keduanya tersenyum dan tampak ramah. Terima kasih atas kebaikanmu.
Aku sudah berterima kasih atas kunjunganmu. Kepala keluarga yang tersenyum dan tidak menerima hadiah itu. Sama-sama, bagaimanapun juga kau adalah teman kami. Hadiah ini hanya pelengkap, kata kepala keluarga Wang sambil tersenyum. Tapi ada satu alasan lagi kami datang ke sini, kami untuk meminta bantuanmu. Ada apa? Tolong katakan, selama masih dalam jangkauan kekuatanku, aku akan membantu. Kepala keluarga yang tersenyum dan tidak tahu apa yang akan ditanyakan kedua orang itu. Kudengar keluarga yang punya tungku alkimia tingkat suci. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjamnya? Tanya kepala keluarga Wang. Ekspresi kepala keluarga yang berubah. Yan Lingsue di sebelahnya terkejut. Ia bertanya-tanya, apakah ada yang membocorkan informasi ini? Kepala keluarga Wang, bagaimana mungkin keluarga yang punya barang semewah itu? Padahal kami punya beberapa alat spiritual yang bagus, dan kami puas dengan itu. Kepala keluarga yang tersenyum. Hei! Keluarga Wang membanting meja teh di sebelahnya, hingga berkeping-keping. Ia mencibir lalu berdiri dan berkata, bisakah kau berhenti berpura-pura? Kami punya mata-mata di sini sebelumnya, katanya kau punya tungku alkimia tingkat suci. Kau pikir kau bisa membodohi kami? Aku menahan diri untuk tidak melakukan ini, sebelumnya, karena aku takut pada kakakmu di King Xuan. Baru-baru ini, ada berita dari keluarga King Xuan, bahwa kakakmu terbunuh. Sekarang, keluarga Yan, kau tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, kata kepala keluarga Wang. Kesopanannya sebelumnya hanyalah lelucon. Kepala keluarga Zeng tersenyum dan berdiri. Senyumnya sangat menyeramkan. Ia menendang kotak di sebelahnya, dan ternyata itu adalah peti mati. Itu adalah peti mati, bukan hadiah pemulihan sama sekali. Kepala keluarga Yan, kita sudah saling kenal. Aku memberimu kesempatan. Serahkan tungku alkimia tingkat suci itu, lalu nikahkan putrimu dengan putraku sebagai selir. Setidaknya, keluarga yang tidak akan hilang sepenuhnya. Atau, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga yang di kota ini. Kemudian dia menegaskan, aku membeli peti mati ini untukmu. Serahkan tungku alkimiamu kepada kami, atau kau akan dikubur hidup-hidup. Pilih salah satu. Dua di antaranya adalah kultivator di tingkat kondensasi inti, dan kepala keluarga Wang sedikit lebih tinggi. Ia berhasil mencapai kondensasi inti tingkat kedua. Singkatnya, mereka jauh lebih kuat daripada kepala keluarga Yan. Ketika kepala keluarga Yan mendengar kabar kematian kakak tertuanya, ekspresinya tetap sama, tetapi Yan Lingsue terkejut dan matanya memerah. Jelas ini pertama kalinya ia mendengar kabar itu. Oh, paman. Matanya merah, dan ia menyadari bahwa ayahnya sedang mati-matian berusaha mencapai alam inti kondensasi. Karena jika tidak ada kultivator inti kondensasi di keluarga Yan, mereka akan terancam oleh pengepungan kedua keluarga ini, dan keluarga Yan akan hancur. Pergi. Kepala keluarga Yan mendorong Yan Lingsue dan memberi isyarat agar ia melarikan diri. Yan Lingsue melarikan diri ke halaman, dan ia segera bersiap untuk pertempuran kecil dan melepaskan auranya. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua, jarak di sana terlalu jauh. Lagi pula, ia masih belum pulih sepenuhnya. Bagaimana ia bisa melawan mereka? Apa kau benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri? Seluruh keluarga yang dikepung oleh orang-orang kita. Kepala keluarga Zeng mencibir. Wajah kepala keluarga yang menjadi pucat. Sepertinya ini adalah akhir bagi keluarga Yun. Sebenarnya, ketika ia sadar kembali, ia sudah berencana untuk melarikan diri sesegera mungkin, tetapi karena bertemu Yi Tianyun, ia memutuskan untuk menunggu Yi Tianyun sampai ia selesai menyempurnakannya. Ia tidak menyangka akan memakan waktu yang lama, dan berita itu menyebar terlalu cepat. Kubilang serahkan tungku alkimia tingkat suci itu, kami akan membiarkanmu hidup. Kau bodoh? Kau pikir aku sudah jadi kepala keluarga sejak kapan? Hanya berusaha sekuat tenaga menyusup ke keluarga kami, dan sekarang kau bilang akan membiarkan kami hidup. Kau pikir aku akan percaya begitu saja, kan? Keluarga Zeng dan Wang akan melepaskannya? Itu jelas kebohongan besar. Meninggalkan akarnya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Kepala keluarga Zeng dan kepala keluarga Wang mengancam. Sepertinya kepala keluarga yang sudah melihat ke dalam. Yah, rahasianya sudah terbongkar, tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran, ini sudah akhir perjalanan. Cibir kepala keluarga Zeng. Ujung jalan? Untuk siapa, ya? Saat itu, sesosok tubuh masuk dari lorong di sisi halaman, diikuti Yan Lingsue, yang berdiri di belakangnya. Remaja yang masuk adalah Yi Tianyun. Siapa kamu? Kepala keluarga Zeng menatapnya,
dari atas kepala hingga ujung kakinya, dan tidak tahu siapa itu. Aku hanya tamu keluarga Yan. Kau mau tungku alkimia ini? Yi Tianyun mengeluarkan tungku alkimia api ungu. Mata mereka memancarkan sinar cahaya, memperlihatkan kegembiraan. Ini adalah alat roh tingkat suci. Mereka sangat gembira, seperti anak kecil yang menerima mainan. Ini adalah alat roh tingkat suci. Sekte umum tidak memilikinya, tetapi keluarga kecil ini memilikinya. Kepala keluarga yang melihat Yi Tianyun datang bersama Yan Lingsue dan buru-buru berkata, kenapa kamu kembali? Keluarga yang sedang dalam situasi sulit, dan aku tidak bisa melarikan diri sendirian. Yi Tianyun tersenyum. Tidak. Saat aku hendak menemui Nona Yan, aku melihat sekelompok orang yang berniat jahat. Aku mendengar semuanya dari luar. Tuan keluarga yang memberiku tungku alkimia ini. Apakah kau berniat mempercayakan tungku alkimia ini bersama Nona Yan? Kepala keluarga yang menghela napas, dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun seseorang mencoba menolongnya, mereka tetap tak bisa lepas dari situasi ini. Bab 58. Hancurkan. Kepala keluarga Yan, aku tidak menyangka kau akan memberikan barang sepenting itu kepada seorang anak kecil. Kurasa kau tidak sebodoh itu, apa kau benar-benar semudah itu ditipu? Kepala keluarga Zeng menatap Yi Tianyun, mencibir seolah-olah dia sudah menang. Bukan hanya dia tidak lari, tapi dia juga membawa putrimu kembali. Nak, aku beri kau kesempatan, berikan aku tungku alkimia itu. Karena kau bukan bagian dari keluarga Yan, aku akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Kedua kepala keluarga itu menatap kepala keluarga Yan dan Yi Tianyun dengan senyum serakah. Yi Tianyun sama sekali tidak mempercayai mereka. Dia merasa tidak perlu menahan diri terhadap orang tua tak bermoral seperti mereka. Kuncinya di sini adalah memastikan kepala keluarga Yan dan Yan Lingsue tidak mati di akhir semua ini. Omong kosong. Apa kau pikir aku akan percaya? Yi Tianyun mencibir. Yang kulihat di depanku hanyalah dua anjing tua rakus. Bahkan jika kuberikan tungku alkimia ini, aku yakin kau akan tetap menggigitku. Kepala keluarga Zeng tercengang, menyaksikan Yi Tianyun mencibir padanya. Sepertinya kau bukan anak bodoh, tapi terserahlah, kalau kau tidak memberikan barang itu padaku sekarang, aku bisa mengambilnya dengan paksa, kau akan mati juga, bedanya sekarang, tidak akan ada yang tersisa saat aku selesai denganmu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia bergegas menyerang Yi Tianyun. Ruangan itu langsung dipenuhi aura inti yang menindas, tak seorang pun di ruangan itu bisa merasakannya. Kepala keluarga yang langsung melompat dan menangkis serangan yang ditujukan ke Yi Tianyun, lalu berteriak, Adik Yi, pergi. Bawa Yan bersamamu. Ia sudah tahu bahwa ia belum bisa menang melawan lawan di level ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mengulur waktu, agar putrinya bisa melarikan diri. Biar aku yang urus. Yi Tianyun menarik bahunya pelan, dan menariknya berdiri di samping Yan Lingsue. Saat berikutnya, Yi Tianyun cepat-cepat mengulurkan tangannya, dan dari telapak tangannya, muncullah kekuatan vakum yang kuat yang menarik orang di depannya. Teknik hebat penyerap bintang. Kekuatan hampa dari kemampuan ini, dengan cepat menarik kepala keluarga Zeng. Ia terkejut melihat apa yang terjadi di depannya. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Yi Tianyun, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan spiritualnya telah diserap, membuatnya semakin lemah. 4.000 pengalaman, 4.300 pengalaman, 4.200 pengalaman. Dengan peningkatan level daya serap ini, ditambah efek mode gila dan pil double XP, ia menerima EXP dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kepala keluarga Zeng merasa kekuatan spiritualnya berkurang drastis, ia panik dan bergegas melepaskan diri dari cengkeraman Yi Tianyun. Kau, iblis macam apa kau? Kepala keluarga Zeng terkejut dan marah. Ia mencoba menggunakan tangannya yang lain untuk menghempaskan Yi Tianyun, tetapi upaya ini dengan mudah digagalkan oleh Yi Tianyun. Sayangnya, memegang target dengan kedua tangan tidak mempercepat laju penyerapan. Yi Tianyun tersenyum, dingin kepada kepala keluarga Zeng, dan terus menyerap kekuatan spiritual di kepala keluarga Zeng dengan gila-gilaan. Sekeras apapun kepala keluarga Zeng berjuang, ia tak bisa lepas dari cengkeraman Yi Tianyun. Ia panik dan menyadari, kekuatan seperti itu hanya punya satu alasan. Anak di depannya sekarang, kultivasinya lebih tinggi darinya. Yi Tianyun memang lebih muda dari mereka, tapi dia jauh lebih kuat dari mereka? Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Tunggu, aku akan membantumu. Kepala keluarga Wang tidak akan tinggal diam dan membiarkan keangkuhan ini berlanjut. Dia segera menghunus pedangnya,
dan menyerbu untuk menusuk Yi Tianyun. Ujung pedang tajam ini berkelebat di udara, menunjukkan fakta bahwa pedang ini dapat membuat lubang di tubuh Yi Tianyun. Yi Tianyun bosan dengan situasi seperti ini, ia segera menendang lutut kepala keluarga Zeng, menjatuhkannya ke lantai. Kepala keluarga Zeng menjerit, dan sepertinya kakinya patah. Yi Tianyun menggunakan tinju esnya, dan menangkap pedang yang diayunkan keluarga Wang. Tinju itu langsung bersinar biru muda, menunjukkan bahwa pedang itu memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar daripada pedang itu sendiri. Sekeras apapun kepala keluarga Wang mencoba, ia tidak bisa menggerakkan pedang itu sama sekali. Meskipun level tinju es hanya setingkat alat roh, durabilitasnya tetap tinggi. Kekuatan apa ini? Kepala keluarga Wang terkejut luar biasa. Ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusuk Yi Tianyun, tetapi ia tak mampu lagi mendorong pedangnya lebih dekat ke tubuh Yi Tianyun. Seorang anak kecil menghentikan serangannya dengan mudah. Yi Tianyun menyeret pedangnya bersama kepala keluarga Wang. Namun, menyadari niat Yi Tianyun, kepala keluarga Wang bereaksi cepat dengan menjatuhkan pedangnya. Ia sudah tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Yi Tianyun dan memilih untuk melarikan diri. Ia segera berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kau mau kabur? Tidak mungkin, kembalilah ke sini. Yi Tianyun mengangkat tangannya, dan efek vakum yang ia gunakan terhadap kepala keluarga Zeng sebelumnya muncul kembali. Kepala keluarga Wang langsung tertarik ke arah Yi Tianyun. Ia tak bisa lepas dari kekuatan Yi Tianyun, dan Yi Tianyun akhirnya berhasil meraih kepala keluarga Wang dan mulai menyerap kekuatan spiritualnya. Yi Tianyun merasakan aliran energi spiritual yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Sensasi ini sungguh memuaskan baginya. Akan mudah baginya untuk menembus batas jika ini terus berlanjut. Kepala keluarga Yan dan Yan Lingsue di belakang mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Yi Tianyun memiliki kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan seperti itu, namun tiba-tiba dia bisa mengalahkan dua kepala keluarga dengan mudah. Bagaimana mungkin adik Yi memiliki kultivasi setinggi itu? Mata kepala keluarga yang terbelalak. Ia tak percaya seorang remaja seusia putrinya bisa mengalahkan dua kepala keluarga yang kuat. Awalnya, ia menyerahkan tungku alkimia kepada Yi Tianyun, yang ditujukan untuk masa depan putrinya. Ia ingin Yi Tianyun menikahi putrinya. Ia berpikir bahwa Yi Tianyun adalah seorang jenius berbakat yang akan memiliki masa depan cerah, jadi ia ingin putrinya memiliki pria seperti itu sebagai pasangannya. Ia tidak menyangka Yi Tianyun akan sekuat ini juga. Bahkan, ia tidak perlu menunggu perkembangan yang ia harapkan di masa depan, karena Yi Tianyun sudah membantu mereka sekarang. Tuan Muda Yi, apakah Anda seorang kultivator alam inti kondensasi? Yan Lingsue terkejut dengan kekuatan Yi Tianyun. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual kedua kepala keluarga di depannya terkuras habis, dan Yi Tianyun membanting mereka ke lantai untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka di hadapan Yi Tianyun. Tubuh mereka mengalami kerusakan parah, dan efek teknik agung penyerapan bintang pada jiwa mereka sungguh traumatis. Namun tak lama kemudian, mereka mulai gemetar karena ketakutan oleh pria di depan mereka. Ketika mereka melihat Yi Tianyun berdiri di depan mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kau, siapa kau? Dari mana asalmu? Keduanya tahu bahwa mereka berjalan di atas es tipis, karena nasib mereka kini bergantung pada Yi Tianyun. Dilihat dari kekuatannya, mereka mengira Yi Tianyun berasal dari faksi atau keluarga yang kuat. Hampir mustahil memiliki kekuatan seperti ini tanpa faksi kuat di belakangnya. Memangnya penting? Yi Tianyun tidak merasakan emosi apapun terhadap mereka, malah niat membunuhnya begitu kuat, seolah-olah Yi Tianyun sedang melihat kecoa mengotori rumahnya. Bab 59. Solusi. Suara dingin Yi Tianyun membuat mereka berteriak. Tidakkah kalian pikir ada hal lain yang lebih penting? Misalnya, bagaimana kalian bisa selamat dari situasi ini? Keduanya saling berpandangan dan melihat ketakutan dari mata masing-masing. Pemenang adalah pahlawan, pecundang adalah penjahat. Apapun yang dilakukan pemenang dibenarkan. Silakan bunuh kami. Kepala keluarga Zeng tidak meminta belas kasihan dan memilih untuk menerima nasibnya. Setidaknya keberaniannya patut diapresiasi. Aku akui kau punya nyali, tapi sayang itu tidak akan menyelamatkanmu. Seketika Yi Tianyun melemparkan api abadi kepadanya. Saat api abadi menyentuh kepala keluarga Zeng, api itu langsung menyelimuti tubuhnya. Kemudian, Yi Tianyun mengaktifkan aura keberuntungan, pil XP ganda, dan mode gila. Ah!
Karena spiritualnya terkuras dan dia lemah, dia tidak bisa menahan api ini. Tak lama kemudian, kepala keluarga Zeng pun tewas terbakar, hangus menjadi tumpukan abu, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ding! Membunuh kepala keluarga Zeng, mendapat 40.000 XP, Flying Soul Seize to Life, dan 1000 Crazy Punt. XP meningkat 4 kali lipat menjadi 40.000, yang cukup banyak. Berkat efek pil XP ganda dan mode gila, juga karena kultivasi musuh yang cukup tinggi. Kondensasi inti level pertama dapat memberikan 10.000 XP karena kultivasi Yi Tianyun tinggi, sistem tidak bisa menganggapnya sebagai musuh yang sangat kuat. Sekalipun kultivasi musuh lebih tinggi, itu tidak menjamin mereka akan menjadi bos. Mereka membutuhkan kondisi tertentu. Lagi pula, Yi Tianyun tidak tahu cara menemukannya. Pokoknya, dia hanya perlu membunuh mereka. Lumayan, ini tidak boleh disia-siakan. Yi Tianyun pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini bukan masalah pengalaman, tapi dia khawatir. Kalau dia belum naik level akhir-akhir ini, dia bisa saja mati di sini. Dia tidak pernah menganiaya seseorang tanpa alasan, tetapi saat seseorang berkelahi dengannya, mereka sebaiknya mempersiapkan diri, karena Yi Tianyun tidak akan membiarkan mereka lolos apapun yang terjadi. Melihat kepala keluarga Zeng telah terbakar menjadi abu di depan matanya, kepala keluarga Wang dengan cepat memohon belas kasihan di pangkuannya. Tolong ampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, keluargaku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kepala keluarga Wang jelas tidak sekuat kepala keluarga Zeng. Dia terus memohon belas kasihan. Dia tidak ingin mati. Sebagai kepala keluarga Wang, dia tidak bisa mati di sini dulu. Orang sepertimu cuma bisa menusukku dari belakang. Aku nggak tertarik sama orang sepertimu. Kemudian dia melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan kepala keluarga Zeng. Kepala keluarga Wang menjerit seperti orang gila dan mengamuk di tanah, berusaha memadamkan api. Namun, seperti kepala keluarga Zeng, dengan hampir tidak ada kekuatan spiritual yang tersisa, dia juga menjadi korban api abadi. Bukan karena mereka lemah dalam hal kultivasi, tapi api abadi memang sangat kuat. Ding! Membunuh kepala keluarga Wang, mendapat 40.000 XP, hegemoni, seni bela diri tingkat manusia, dan 1000 poin gila. Dia mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu bela diri tingkat manusia, tapi ilmu bela diri ini biasa saja, levelnya terlalu rendah, dan dia sama sekali tidak tertarik. Tapi karena dia mendapatkannya secara gratis, tidak ada alasan untuk membuangnya. Aku belum naik level. Sepertinya aku butuh banyak XP untuk naik level sekarang. Yi Tianyun membuka bilas statusnya. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 24, level keempat alam kondensasi inti. Kadaluarsa 457.281 per 600.000. Titik gila 28.728. Prestise 70. Teknik kultivasi, seni ilahi utara gelap, dan seni rahasia Dewa Naga. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang, langkah awan langit, 10.000 pedang kembali ke asal. Senjata, tinju es, belati merah, pedang pengejar angin, pedang angin surgawi. Armor, sepatu tempur serigala salju, armor ilahi, dan jubah bayangan. Kemampuan ilahi, mode gila, dan aura keberuntungan. Garis keturunan Dewa Naga. Aksesoris, palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, dan sabuk kekuatan. Semua item, 20 pil obat pemulihan, 8 pil XP ganda, paket hadiah level 31. Masih butuh 600.000 XP lagi untuk naik level, pantas saja aku belum naik level, bahkan setelah menghisapnya sampai kering. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, tetapi menyadari bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak XP dengan menyerap kekuatan spiritual lawannya terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Tentu saja itu situasi yang ideal, dan ia ingin. Dia bisa melakukannya pada lawan manapun yang ditemuinya. Namun, jika musuhnya terlalu banyak, dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Teknik penyerapan bintang hebat lebih cocok untuk menghadapi musuh dalam jumlah kecil. Jika terlalu banyak musuh, tentu saja mereka akan menghalangi. Mungkin Yi Tianyun akan dapat mempercepat laju penyerapan dengan sangat cepat nanti, jika level tekniknya sangat tinggi. Setelah menghabisi keduanya dengan mudah, dia berbalik dan melihat kedua orang itu tercengang. Dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Ada yang salah?" "Tidak, tentu saja tidak. Aku tidak tahu adik Yi sekuat ini.
Apakah kamu seorang kultivator inti kondensasi? Tanya keluarga Yan, tak percaya. Aku berada di inti kondensasi tingkat keempat. Yi Tianyun tersenyum dan mengeluarkan cincin penyimpanan itu, lalu menyerahkannya kepada Yan Lingsue. Ia berkata, ada pil dan senjata di dalamnya untuk memperkuat keluargamu. Kau bisa meninggalkan kota angin atau tetap di sini. Sudah kuputuskan. Ngomong-ngomong, aku sudah membunuh mereka berdua. Apa kau masih punya musuh? Tidak, kami tidak pernah memprovokasi siapapun sejak awal. Mereka berdua terlalu serakah. Obsesi mereka terhadap tungku alkimia, api ungu menyebabkan situasi ini. Kepala keluarga yang merasa bersalah. Kau putuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku sudah membersihkan rute pelarian kita, aku juga harus pergi. Yi Tianyun tertawa. Sebelum datang ke sini, dia sudah mengalahkan para penjaga di luar, kalau tidak, Yan Lingsue tidak akan bisa mengikutinya dengan aman. Hanya saja Yan Lingsue tidak menyangka Yi Tianyun akan lebih kuat dari mereka berdua. Tuan Muda Yi, apakah Anda benar-benar akan pergi? Yan Lingsue ingin menghentikannya, tetapi tidak dapat memikirkan alasan yang bagus. Kekuatan, bakat dan sikap Yi Tianyun sungguh luar biasa. Mereka yakin bahwa Yi Tianyun pasti memiliki faksi yang kuat sebagai pendukung. Mereka tidak berpikir mereka dapat menghentikan Yi Tianyun pergi. Ya, aku masih punya sesuatu. Saat Yi Tianyun hendak mengatakan sesuatu, terdengar langkah kaki di luar pintu, dan sekelompok orang masuk dari luar. Ia melihat wajah yang familiar di antara mereka, itu Kong Liang. Selain Kong Liang, ada dua orang ahli yang kuat, aura mereka yang ganas menyelimuti seluruh ruangan. Yi Tianyun mengamati mereka menggunakan mata penaksir. Informasi tentang pemimpinnya pun langsung tergambar. Alam inti kondensasi tingkat keempat, mengenakan kulit emas yang dapat dengan mudah menahan serangan dari kultivator, alam pemurnian roh, dan dapat menahan setengah serangan dari inti kondensasi tingkat rendah, kekuatan tempurnya 230.000. Dilihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka tidak datang untuk minum teh. Bab 60. Beku. Pahlawan yang luar biasa. Dia masih sangat muda namun begitu kuat. Dia sudah bisa membunuh Wang dan kepala keluarga Zheng di usia semuda itu. Ini luar biasa. Aku penasaran siapa guru adik kecil ini. Pria itu tersenyum dan tampak cukup ramah. Oh, hampir lupa. Saya wakil ketua Paviliun Angin, Yuan Ping. Senang berkenalan dengan Anda. Kong Liang, yang berdiri di pinggir lapangan, memandangi dua mayat yang telah berubah menjadi arang dan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ia lega karena tidak memprovokasi Yi Tianyun lebih jauh sebelumnya. Kalau tidak, ia mungkin akan bernasib sama seperti mereka berdua. Paviliun Angin. Yi Tianyun merasa tidak nyaman, tidak ada satupun kenangan baik ketika kata Paviliun Angin muncul di benaknya. Ketika melihat Kong Liang berdiri di sana, ia menyadari ada yang tidak beres. Mungkin ia kembali ke Paviliun Angin dan menceritakan semua yang dilihatnya. Yuan Ping mungkin sudah mengirim mata-mata sebelumnya untuk mengawasi Yi Tianyun. Kalau tidak, ia tidak akan datang dengan persiapan seperti ini. Aku tidak tertarik, kata Yi Tianyun lugas. Mereka sudah menyebabkan banyak konflik, dan mereka ingin dia bergabung? Lelucon. Adik kecil, bagaimana kalau kita bicara dulu sebelum kau memutuskan dengan tergesa-gesa? Tungku alkimia tingkat suci adalah barang yang sangat bagus untuk dimiliki. Mata Yuan Ping tiba-tiba menajam, setelah mendengar kabar tentang alasan mereka berdua datang, hanya ada satu alasan. Sekarang nadanya pun berubah, dia berkata, kamu bisa mempertahankan barang ini dengan satu syarat, kamu harus bergabung dengan Wind Pavilion. Mendengarkanmu barusan membuatku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemilik barang ini? Kau? Atau aku? Kenapa kau yang memutuskan sesuatu, bukan aku? Yi Tianyun mengejeknya dengan nada sarkastis. Jangan bodoh nah. Aku memberimu kesempatan. Kau bisa bergabung dengan kami dan bertahan di tungku itu, atau mati di sini, seperti mereka berdua, kata Yuan Ping, jelas-jelas kesal dengan Yi Tianyun. Jangan gegabah hanya karena kau berhasil membunuh mereka berdua. Tidak seperti Core Condensation yang baru lahir seperti mereka, aku sudah jauh di atas mereka. Dengan Core Condensation tingkat ketigamu, sia-sia melawanku nah. Yuan Ping segera melepaskan aura kondensasi inti tingkat keempatnya. Aura ini jauh lebih tebal dan kuat daripada aura kepala keluarga Wang dan Zheng yang dilepaskan sebelumnya. Hal ini setidaknya tidak mengejutkan Yi Tianyun, lagi pula Yuan Ping adalah wakil ketua Paviliun. Paviliun Angin, kau selalu merendahkan diri, tidak hanya menggunakan cara kotor, kau juga mencoba mengendalikan orang lain dengan paksa, dan sekarang kau ingin mengambil harta orang lain.
Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, ia pikir masalahnya dengan paviliun angin sudah berakhir saat ia melarikan diri dari kota angin. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia harus menghadapi mereka lagi, setidaknya tidak secepat ini. Nak, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang, atau mati. Mata Yuan Ping dipenuhi niat membunuh. Dia juga membawa sesepuh lain yang memiliki kultivasi serupa dengannya. Keduanya jauh lebih kuat daripada kedua kepala keluarga sebelumnya. Karena tungku ini, mereka tak mampu mengendalikan keserakahan di hati mereka, bersiap untuk menyerang dan merebutnya dengan paksa jika perlu. Selama dia bergabung dengan Wind Pavilion semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak mau, mereka akan mengambil tungku itu dengan paksa. Dengan mata seperti ikan mati, Yi Tianyun berkata, dan aku juga memberimu kesempatan terakhir, kau pergi atau mati. Yan Ling Xue dan kepala keluarga, Yan menghela napas lega. Mereka sudah mempercayakan tungku itu kepada Yi Tianyun, dan mereka jelas tidak ingin tungku itu jatuh ke tangan orang seperti Yuan Ping. Mereka mengerti bahwa mempertahankan sesuatu yang berharga seperti itu sama saja dengan mengundang kematian. Tapi mereka sungguh bersyukur Yi Tianyun datang membantu mereka. Nah, aku memberimu sedikit kelonggaran untuk menyelamatkan mukamu, tapi sepertinya kau terlalu keras kepala. Yuan Ping jelas sudah muak dengan kesombongan Yi Tianyun. Kalau itu yang kau mau, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Yuan Ping menyerbu untuk menyerang Yi Tianyun. Cincin penyimpanan di tangannya berkilauan dengan cahaya terang, memperlihatkan pedang roh tingkat atas yang langsung ia genggam. Ia segera mengambil posisi untuk menebaskan pedang itu ke tubuh Yi Tianyun. Dengan ilmu pedangnya yang dahsyat, ia melepaskan seluruh niat membunuhnya ke ujung pedangnya, mencoba membunuh Yi Tianyun dalam sekejap. Frost Fist, aktifkan. Yi Tianyun segera menggunakan efek khusus Frost Fist, dan sekelompok orang di depannya langsung terbungkus es. Mereka terpaku di tempat, jelas tidak bisa bergerak dan berbicara. Yi Tianyun berjalan mendekat dan menyeringai. Mode gila, aktifkan. Pil ekspansi ganda. Dia meraih lengan Yuan Ping yang membeku dan menyelaraskannya dengan orang-orang lain yang datang bersamanya, lalu mengaktifkan teknik agung penyerap bintang dan mulai menyerap kekuatan spiritual mereka sekaligus. Jumlah yang diserapnya sungguh luar biasa, karena dia menyerap lebih dari satu orang sekaligus. 10.000 pengalaman, 10.000 pengalaman, 98.000 pengalaman. Sejumlah XP mengalir deras ke dalam tubuh Yi Tianyun, dan yang dapat mereka lakukan hanyalah menonton seperti orang bodoh, karena tidak ada cara bagi mereka untuk bergerak dan melarikan diri dari Yi Tianyun. Efek dari peningkatan level Frost Fist ini sangat bagus, bahkan kultivator core kondensation pun membeku. Yi Tianyun menatap mereka sambil tersenyum. Ia merasa sangat puas dengan hasil dari seluruh misi yang ia dapatkan. Ia berhasil meningkatkan level senjata dan tekniknya. Ia juga merasa Frost Fist mulai menjadi item yang sangat kuat. Frost Fist, senjata roh level rendah. Efek, serangan atribut es, memperlambat kecepatan gerak musuh yang diserang oleh tinju. Keahlian khusus, membekukan area dalam radius 200 meter dari pengguna, menyebabkan pembekuan super, dapat bertahan hingga 5 menit, dan mengonsumsi poin gila per penggunaan. Tidak ada detail tentang tingkat kultivasi yang bisa dibekukan oleh tinju, hanya indikasi berapa lama mereka akan membeku. Berdasarkan informasi ini, saja sudah menunjukkan betapa kuatnya item ini, mengingat apapun yang terjadi, ia dapat membekukan lawan selama ia memiliki poin gila yang cukup. Kepala keluarga Yan dan Yan Ling Xue tercengang di samping, yang dapat mereka rasakan hanya hawa dingin yang menusuk tulang, dan setelah itu Yuan Ping dan yang lain yang datang bersamanya terhenti di saat yang sama. Mata Yuan Ping terkejut dengan hasil ini. Ia ingin sekali berbicara dengan Yi Tianyun, tetapi ia tak bisa menggerakkan mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Namun, entah bagaimana caranya ia bisa bicara, karena saat ini, ia seperti membeku. Setelah 5 menit yang mengerikan, kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terkuras habis, dan tidak menyisakan apapun. Setelah efek pembekuan berakhir, mereka mulai jatuh ke lantai, benar-benar melemah, karena tidak memiliki kekuatan spiritual tersisa di tubuh mereka. Kau, iblis macam apa kau? Yuan Ping terkejut. Pada akhirnya, semua orang yang mencoba melawannya, terdiam. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Seni bela diri yang dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain dan melihat seseorang dengan keterampilan seperti itu berdiri di depan mata mereka. Mereka semua ketakutan dan terkejut. Apakah aku iblis sekarang? Apa itu penting sekarang?
Yi Tianyun mencibir. Apakah kau masih ingin membunuhku sekarang? Bersambung.